wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kabar baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas kita berdoa dulu. Baik, sebelum kegiatan pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, anak-anak Ibu, berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba didengar baik-baik ya. Aulianda, Hadir. Aisyah Umaira, Hadir. Faldatun Putri, Hadir. Cut Aida, Hadir. Cut Rafida, Hadir. Diva Chandeni, Hadir. Faradila, Hadir. Hairun Nisa, Hadir. Hayatul Nufus, Hadir. Isda, Hadir. Iza Maula, Hadir. Nurul Fatma, Hadir. Miftahul Jannah MS, Hadir. Miftahul Jannah MA, Hadir. Mulyana Zaira, Hadir. Raihan, Hadir. Fatin Nabila, Hadir. Ulfa, Hadir. Tasya, Hadir. Sawa Mulia. Hadir. Baik, anak-anak Ibu, berarti kita hadir semua hari ini ya. Masih pada semangat hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Sempurna, bagus sekali. Baik, berikutnya Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, pernahkah kalian membaca sejarah? Pasti pernah ya. Namanya juga kita sudah kelas 3 dari SD, mungkin kita udah mengenal Sejarah. Kita udah belajar sejarah dari SD, SMP dan SMA. Berikutnya, sejarah-sejarah seperti apa yang pernah kalian baca? Iya, silakan, Firaidah. Sejarah tentang penyebaran agama Islam. Iya, sejarah tentang penyebaran agama Islam. Yang lain ya? Silakan Tasya. Sejarah tentang masa-masa sebelum kemerdekaan. Iya, masa-masa sebelum kita merdeka. Yang lain? Ya, silakan. Sejarah tentang kerajaan pada zaman dahulu. Iya, tentang kerajaan ya, karena memang zaman dulu itu memang sifatnya masih kerajaan-kerajaan. Yang lain, nah? Ada yang lain? Nah, silakan Aisyah. Sejarah tentang pemberontakan G30S. Iya, tentang pemberontakan PKI ya, Aisyah ya. Yang lain, nah? Ada? Ya, silakan. Ayatul Nufus. Sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sejarah-sejarah yang mungkin sudah kalian baca dan mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana sejarah tersebut. Berikutnya, Ibu mau menanyakan lagi ini, apa kaitan sejarah dengan kehidupan kita sekarang? Bu, Ya, silakan Olianda. jadi kehidupan kita tuh nggak lepas dari namanya masa lalu. Masa lalu kita itu termasuk ke dalam sejarah. Manfaatnya untuk apa? Supaya kita bisa tahu bagaimana keadaan di masa lalu. Gitu. Iya, agar kita bisa mengetahui bagaimana kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Yang lain? Ya, silakan Firaidah. Kita belajar sejarah untuk mengenal masa lalu. Apakah itu baik dan buruknya masa lalu kita, dan kita harus bisa memperbaiki diri dari sekarang untuk masa yang akan datang supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, untuk memperbaiki masa yang akan datang agar lebih baik lagi dari masa sebelumnya. Berikutnya, kita akan melihat manfaat kita mempelajari teks cerita sejarah. Ada tahu nggak kira-kira apa manfaat kita mempelajari teks cerita sejarah? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Membaca teks cerita sejarah dapat membuat kita mengetahui dan memahami kejadian-kejadian di masa yang lalu, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, pelajaran yang baik dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lalu itu bisa
bisa kita jadikan bahan evaluasi untuk kita memperbaiki masa depan menjadi lebih baik lagi. Itu manfaat kita mempelajari teks cerita sejarah. Berikutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan baik-baik. Melalui model pembelajaran problem-based learning, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah tulisan atau tulis. Kemudian kalian diharapkan mampu mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar masalah teks cerita sejarah. Sebelumnya kita sudah belajar masalah penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita khusus membahas masalah teks cerita sejarah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kalian akan menyaksikan sebuah video tentang teks cerita sejarah. Baik, ibu akan mendengarkan video tentang teks cerita sejarah. Coba diperhatikan baik-baik ya. Kemudian dicatat informasi-informasi penting yang disajikan oleh video yang akan ibu tayangkan. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jaya Katuang berniat menyerang kerajaan Singosari. Saat itu kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya membantu Kertanegara menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardhana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanagara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi, adik tiri Jayanagara dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati dan mengucap Sumpah Palapa.
Sri Buana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang dari semenanjung Malaya, Tumasi hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bubat untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal itu, kerajaan Sunda menolak dan marah, hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan memakan banyak korban. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Brewirabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan banyak kerugian. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kejayaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya, Ratu Sumita. Karena Ratu Sumita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik. Ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, di antaranya Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudagu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Oke Bang Cece, itulah sejarah singkat kerajaan Majapahit. Sekarang kita coba bareng-bareng jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, salah satu tokoh yang berperan dalam masa kejayaan Majapahit adalah? Baik anak-anak, sudah siap menonton? Sudah. Sudah disaksikan tayangan video tadi kan? Sudah. Baik, berikutnya Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai isi dari tayangan video yang baru saja kita saksikan. Yang pertama, sejarah apakah yang disebutkan di dalam video yang baru saja kalian saksikan tersebut? Iya, silakan, Cik Aida. Sejarah tentang berdiri sampai kemundurannya Majapahit, yaitu kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Bagus sekali, yaitu sejarah berdirinya Majapahit sampai runtuh. Ya, bagus sekali. Yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Nggak ada yang lain? Video yang baru saja kalian saksikan itu video apa? Video tentang sejarah kerajaan Majapahit. Baik, demikianlah kalau memang nggak ada yang lain. Berikutnya, informasi-informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi? Iya, silakan, Oliana. Informasi yang Yana dapatin, yang pertama, kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1923 Masehi. Terus yang kedua, peninggalan Majapahit yang tadi Yana dapat informasi, yang pertama Candi Tikus, dan yang kedua Candi Bajang Batu. Yang terakhir, masa keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1389 Masehi.
Baik, bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan buat teman kalian. Itu informasi yang didapatkan setelah menyaksikan tayangan video yang baru saja kita saksikan. Yang lainnya? Yang lain, informasi apa lagi yang didapatkan? Kan kita sering sudah menonton ya. Yang lain? Ya, silakan Ki Aida. Jadi informasi yang kita dapat itu kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singosari yang apa? Terus yang dipimpin pertama itu kan Raden Jaya. Raden Jaya Negara. Setelah kejatuhan kerajaan terjadilah pemberontakan. Terus habis Raja Jaya Negara ini dipimpin oleh Ratu Tribhuwana. Pada saat Ratu Tribhuwana ini dilantiklah Gajah Mada. Terus dia adanya sumpah palapa untuk setia kepada Majapahit. Setelah dipimpinnya sama Ratu Tribhuwana, terus dilantiklah Raja Hayam Wuruk. Pas Hayam Wuruk ini Majapahit mencapai puncak kejayaannya sampai ke negeri seberang, sampai ke Filipina. Terus ada masa kemunduran kerajaan Majapahit, yaitu saat Wikramawardhana. Kalau Wikramawardhana ini menantu Hayam Wuruk. Terus ada perang saudara karena anaknya Hayam Wuruk tidak terima Wikramawardhana ini naik takhta. Disitulah terjadinya kemunduran Majapahit dan kebangkitan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan buat teman kita. Itulah informasi yang didapat setelah menyaksikan tayangan video cerita sejarah. Yang lain ya? Pasti banyak informasinya kan? Yang lain coba? Silakan. Tidak. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah di seluruh Nusantara yang pernah menyatukan. Dibangun atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan partinya Gajah Mada. Iya, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Baik, itulah beberapa informasi ya. Sebenarnya banyak informasi yang bisa kita dapat setelah kita menyaksikan tayangan video cerita sejarah tersebut. Ada beberapa informasi. Salah satunya misalnya kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kemudian kejayaan Majapahit itu berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kemudian kerajaan Majapahit ini juga kerajaan terakhir yang bergerak Hindu-Buddha di Nusantara kita ya. Nah, itu beberapa dia informasi yang bisa kita peroleh setelah kita menyaksikan tayangan video cerita sejarah tersebut. Baik, anak-anak itu berikutnya kita akan belajar kelompok. Silakan bentuk kelompoknya.
LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Jadi kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan di dalam LKPD tersebut. Sudah siap? Sudah. Jadi kira-kira berapa waktunya yang kalian perlukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Berapa? 10 menit. 10. Ya. Berapa? 10 menit. 10 menit ya? Ya. Baik, kita mulai dari sekarang. Silakan didiskusikan dan jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ada masalah? Tidak ada masalah ya? Kemudian ini
Bagaimana anak ibu? Udah selesai? Ya. Masih ada yang belum? Kalau belum kita tunggu, kita kasih waktu beberapa menit lagi. Belum ya? Tunggu ya, kita lagi. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 1 nanti bagaimana anak ibu? Sudah selesai? Sudah siap? Sudah? Karena suaranya ini, udah siap apa belum? Sudah ya, udah semua berarti ya? Baik, kalau memang sudah semua, kita akan mempersilakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, aku amanah nih yang mau duluan. Kelompok? Iya, silakan nak. Itu aja. Coba kelompok lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian teks sejarah. Pengertian teks sejarah yaitu teks yang berisi tentang urutan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan memiliki nilai sejarah. Struktur yang dimiliki oleh teks sejarah yaitu terdiri dari 3 bagian: orientasi, pendahuluan, komplikasi, yaitu urutan peristiwa yang terjadi permasalahan di dalamnya. Dan yang terakhir resolusi, yaitu bagian penutup yang berisi simpulan. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah yaitu ada nilai agama, nilai sosial, budaya, moral, etika, dan nilai estetika. Selanjutnya, kami juga telah membaca tentang teks sejarah yaitu Kesultanan Cirebon. Informasi yang kami dapatkan setelah kami membaca teks Kesultanan Cirebon ini yaitu pada bagian orientasi kami
kami mendapat informasi yaitu Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada komplikasi, kami menemukan informasi mengenai dengan bantuan Fatailah Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Dan juga Sunan Gunung Jati menjodohkan Fatailah dengan Ratu Wulung Ayu. Dan informasi pada komplikasi juga kami menemukan ketika usia Sunan Gunung Jati sudah menua, digantikan kekuasaannya oleh Pangeran Muhammad Arif. Dan pada bagian terakhir yaitu resolusi, kami menemukan informasi tentang pada abad ke-17 Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Sekian presentasi dari kami. Apakah untuk teman-teman kelompok lain, apakah ada yang menanggapi? Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan resolusinya dengan baik. Silakan kelompok lain menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Iya, silakan dari kelompok. Iya. Baiklah, saya mewakili kelompok ingin memberi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Sekian. Baik, kelompok 2 telah mengajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan nilai sosial ya kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2 telah mengajukan pertanyaan. Yang lain, kelompok lain silakan menanggapi ya atau memberikan pertanyaan. Iya, silakan. Bagaimana cara memahami makna dalam teks sejarah? Baik, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 mengajukan pertanyaan bagaimana cara Memahami makna dalam teks sejarah. memahami makna dalam teks sejarah. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah mengajukan pertanyaan. Yang satu lagi kelompok 4. Aspek-aspek apa yang ada dalam teks sejarah? Ya, kelompok 4 sudah mengajukan pertanyaan. Aspek-aspek yang ada dalam teks cerita sejarah. Terima kasih kelompok 4 sudah mengajukan pertanyaan dan sudah mengajukan bagus sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud dengan nilai sosial dalam teks cerita sejarah adalah hubungan tokoh dengan tokoh lainnya dalam satu cerita tersebut. Ya. Bagaimana kelompok 2? Dapat diterima. Berarti sudah puas ya dengan jawabannya ya. Berikutnya. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara memahami makna dalam teks sejarah? Cara memahami isi dan makna teks sejarah adalah pertama dengan mencari tahu dan memahami seluruh informasi dan peristiwa penting yang terdapat dalam teks cerita tersebut. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Bisa. Ya, bagus. Alhamdulillah. Berikutnya kelompok 4 tadi ya. Pertanyaan kelompok 4 ya. Silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Aspek-aspek apa yang ada dalam sejarah? Baik, pertama masa lampau, kedua masa kini, dan ketiga yang masa yang akan datang. Bagaimana kelompok 4 ya? Bagaimana kelompok 4? Apa jawabannya dapat diterima? Dapat? Baik, berarti sudah selesai ya. Jawabannya sudah dapat diterima. Baik, berikutnya masih ada yang mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan terkait presentasi dari kelompok 1? Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi? Tidak. Yang menanggapi ada? Yang mengajukan pertanyaan nggak ada? Yang memberi kritik, saran dan sebagainya nggak ada? Tidak. Nah, itu berarti menandakan kelompok 1 yang sudah tampil ini sudah sangat bagus. Kelompok 1 sudah berhasil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Mari kita
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang urutan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan memiliki nilai sejarah. Yang kedua, menurut kami struktur teks cerita sejarah yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga reorientasi. Pertanyaan yang ketiga, menurut kami nilai-nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah, yang pertama nilai agama, yang kedua nilai budaya, yang ketiga nilai estetis, yang keempat nilai moral, yang kelima nilai sosial. Berikut adalah informasi-informasi yang dapat kami ambil dari Kesultanan Cirebon. Yang pertama, menurut kami Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang kedua, berkat kepemimpinan yang cakap, Raden Fatah menjadikan Cirebon sebagai kerajaan dengan yang benar dan disegani. Yang ketiga, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad dengan gelar Pangeran Pasarean. Yang terakhir, karena perselisihan dalam keluarga, pada abad ke-17 Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yakni Kesepuhan dan Kanoman. Berikutnya adalah isi dan nama bagian struktur bagian cerita dari teks Kesultanan Cirebon. Menurut kami, yang pertama, pada masa itu Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Banyak pedagang di negeri asing yang berlabuh di kota itu, dan tidak sedikit pula yang menjalin persahabatan dengan pembesar istana. Bagian struktur tersebut merupakan orientasi. Yang kedua, menurut kami, yaitu dengan bantuan Fatahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya, meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Sunan Gunung Jati menjodohkan Fatahillah dengan Ratu Gunung Ayu. Isi tersebut merupakan komplikasi. Yang terakhir, isi dari resolusi. Kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran sebagai King atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Namun, kedudukannya itu di Banten. Sementara itu, Kesultanan Cirebon hanya dipegang oleh seorang adipati. Karena perselisihan dalam keluarga, pada abad ke-17 Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yakni Kesepuhan dan Kanoman. Hanya sekian, dibuka sesi pertanyaan. Baik, kelompok 2 sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok lain menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Mana kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaan atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Ya, silakan kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok kita ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Teks sejarah merupakan salah satu bentuk teks apa? Baik, terima kasih kelompok 3 sudah mengajukan pertanyaan, yaitu apa pertanyaannya? Teks sejarah kelompok 3? Iya. Baik, terima kasih kelompok 3. Kelompok lain mana yang mau mengajukan pertanyaan atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Nggak ada? Ada. Silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan mencoba menambah presentasi dari kelompok 2. Teks sejarah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini sebagai petunjuk pelajaran kehidupan bagi manusia atau si pembaca. Yang kedua, fungsi reaktif, berfungsi untuk memberi rasa senang kepada si pembaca dan mengajak si pembaca untuk memahami cerita. Yang ketiga, fungsi inspiratif, berfungsi memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas kepada si pembaca berupa nasihat yang baik. Sekian, terima kasih. Bagus sekali, luar biasa. Itu tanggapan dari kelompok 1 ya, untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berikutnya tadi kelompok 4 ya. Ada tanggapan kelompok 4? Atau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Silakan kelompok
menjawab dulu pertanyaan kelompok 3 tadi ya. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya dari kelompok 3. Pertanyaannya, teks sejarah merupakan salah satu bentuk teks apa? Jawabannya, bentuk dari teks sejarah merupakan teks cerita ulang. Artinya, teks tersebut menceritakan ulang peristiwa mulai dari awal kejadian sampai akhir. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Baik. Baik, kelompok 2 silakan duduk dulu. Ibu mau tanya lagi. Masih ada tanggapan dari kelompok lain atau masih ada pertanyaan? Tidak ya, berarti sudah selesai. Berarti kelompok 2 sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Baik, silakan kelompok 2 ditutup dulu. Hanya sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berikutnya yang mau tampil silakan. Iya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang teks cerita sejarah? Menurut kelompok saya, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan secara kronologis mengenai fakta masa lalu serta memiliki nilai sejarah. Yang kedua, bagaimana struktur teks cerita sejarah? Menurut kelompok saya, struktur cerita teks sejarah ada 3. Yang pertama orientasi, urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Dan yang ketiga, jelaskan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Menurut kelompok saya, nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah yaitu nilai agama, budaya, sosial, estetis, dan nilai moral. Kemudian, informasi yang kami dapatkan dari cerita Kesultanan Cirebon yaitu yang pertama, Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama. Yang kedua, Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Dan yang ketiga, Kesultanan Cirebon juga merupakan pengakalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan. Dan yang terakhir, bagian-bagian struktur teks cerita sejarah tentang Kesultanan Cirebon. Yang pertama, bagian orientasi yang kami dapatkan yaitu Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Dan yang kedua, Cirebon merupakan salah satu pelabuhan Nusantara. Yang kedua, urutan peristiwa, yaitu pada akhirnya Sunan Gunung Jati memanggil ulama besar dari Pasar Cirebon. Dan yang terakhir, reorientasi. Menurut kami, reorientasi yang terdapat pada Kesultanan Cirebon itu tidak ada, karena reorientasi merupakan bagian paling akhir yang berisi pendapat pribadi si penulis. Sedangkan di cerita Kesultanan Cirebon tidak terdapat pendapat si pribadi si penulis tersebut. Sekian presentasi kami membuka sesi pertanyaan ataupun tanggapan. Baik, kelompok 3 sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain kalau memang mau menanggapi silakan, atau mengajukan pertanyaan silakan kelompok lain. Oh ya, silakan. Soalnya apa saja diberikan cerita sejarah? Terima kasih kelompok 2 ya sudah mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 2. Bagi kelompok yang lain, ada yang ingin menanggapi ataupun memberi pertanyaan?
baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 ditutup. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 telah menanggapi presentasi kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, kalian sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu mau memberikan evaluasi atau penilaian. Kelompok pertama dari yang tampil sudah sangat bagus, namun di bagian urusan kejadian atau komplikasi, kelompok pertama lupa menyebutkan angka 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya kan berurut ya, rangkaian kejadiannya 1 apa, kejadian 2 apa, dan 3 apa, kan gitu ya? Ya begitu dari kelompok 1? Ya. Sebenarnya sudah bagus, cuman mereka lupa memberikan nomor di masing-masing urutan kejadian. Kemudian kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik juga, tidak ada yang ini karena memang tadi sudah diurut ya di urutan kejadian. Dan kelompok 3 tadi di bagian resolusi tadi kelompok 3 memberikan pendapatnya ya kan? Iya, karena menurut kelompok 3 di bagian resolusi ini hanya berisi pendapat. Tapi sebenarnya tidak hanya berisi pendapat. Di bagian resolusi ini berisi simpulan, akibat, dan penilaian. Kalau pendapat tapi hanya penilaian. Berarti ada 3 unsur dia yang ada di dalam bagian resolusi. Jadi kekurangannya itu ya kelompok 3 ya. Selain semuanya sudah bagus. Baik, berikutnya kita akan melihat sedikit materi kita yang pada hari ini ya. Kalian sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Coba nak perhatikan baik-baik, ini materi kita tentang teks cerita sejarah yang sudah selesai kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Silakan dibaca, yang besar sedikit. Ibu minta sama Cud Aida, apa pengertiannya? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, itu dia pengertian teks cerita sejarah. Berikutnya, kita akan melihat struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah ada 3 macam. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama orientasi itu bagian yang berisi latar belakang suatu peristiwa atau pengenalan suatu kejadian sejarah. Nah, itu di bagian pertama atau di bagian pendahuluan. Itu yang orientasi. Yang nomor 2 komplikasi. Ini bagian urutan kejadian. Bagian berisi serangkaian kejadian sejarah atau urutan peristiwa. Jadi kalau kita mau mengurut berarti kita kasih nomor. Ini dia urutannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang terakhir yaitu bagian resolusi, yaitu bagian penutup atau di bagian akhir. Di bagian resolusi ini berisi akibat, simpulan, dan penilaian terhadap suatu peristiwa. Seperti tadi yang sudah kalian bahas, yaitu Kesultanan Cirebon, itu di bagian resolusinya itu ada akibat yang menyebabkan kerajaan Cirebon itu pecah jadi dua. Yang sudah kalian bahas tadi. Nah, berikutnya kita akan melihat nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah. Tadi sudah kalian sebutkan kan? Nah, ini dia. Ada nilai patriotisme, nilai pahlawanan, nilai keberanian, kesabaran, dan kerjasama. Berikutnya, nilai manfaat teks cerita sejarah. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama bisa jadi sumber belajar. Kita bisa belajar dari kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Kalau kesuksesannya itu bisa kita teladani atau bisa kita aplikasikan. Tapi kalau kegagalan itu bisa kita jadikan bahan evaluasi. Untuk memperbaiki seperti yang dikatakan oleh Rofidah tadi, memperbaiki masa depan menjadi lebih baik. Berikutnya, memperjelas identitas atau kepribadian bangsa dan
terhibur. Berbagilah sarana rekreasi. Berikutnya. Nah, ini dia informasi dalam teks cerita sejarah dengan judul Kesultanan Cirebon. Tadi kalian sudah jawab ya kan? Tapi mari kita lihat jawabannya. Kan ini ada urutannya ya. Ada di 5. Yang pertama, Raden Katang menjadikan Cirebon menjadi kerajaan besar dan disegani. Yang kedua, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Dan berikutnya Pajajaran kemudian diangkat menjadi adipati di Jayakarta. Kemudian berikutnya Pangeran Pasarean berkuasa. Dan yang terakhir, Kesultanan Cirebon pecah menjadi 2, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Nah, itu dia materi kita. Udah pada paham? Sudah ya? Baik, anak ibu, kalau memang sudah paham, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di bagian akhir. Nah, kalau sudah sampai di bagian akhir, ibu mau meminta kalian memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Nak, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Apa kesimpulan kita? Ya, silakan. Aulianda. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama, teks cerita sejarah ada teks yang berisi tentang urutan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan memiliki nilai sejarah. Terus terus sifatnya bersifat naratif, deskriptif, latar dan waktu, suasana dan tokoh kejadian. Iya, sempurna sekali ya, luar biasa. Itu kesimpulan kita ya pada hari ini ya. Yang lain Nak? Iya, silakan. Anak daerah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini, teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang urutan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan memiliki jejak sejarah. Fungsi teks cerita sejarah Sudah, ya itu. Coba yang lain Nak. Coba beri. Iya, silakan beda. Jadi teks sejarah itu juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi imajinatif. Jadi kita mempelajari teks sejarah itu untuk mengenang masa lalu. Di masa lalu itu kadang-kadang kita kan ada berbuat yang kurang berkenan atau yang kurang pas untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu dan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, teman kita sudah memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bagus sekali, yaitu kesimpulannya teks cerita sejarah ini merupakan teks yang menjelaskan kejadian-kejadian pada masa lalu. Kemudian informasi dalam teks cerita sejarah ini bisa kita jadikan pelajaran bagi kita. Kemudian teks sejarah ini terdiri atas 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian nilainya juga ada beberapa nilai. Intinya kita bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan menjadi lebih baik. Demikian anak-anak ibu kesimpulan kita pada hari ini. Berikutnya, ibu masih memberi kesempatan nih. Ada materi yang masih belum dipahami atau masih kurang dipahami? Tidak. Nah, baik anak-anak ibu, karena memang sudah tidak ada lagi. Berikutnya, silakan dikumpulkan dulu. LPD yang sudah dibagikan. Mari Nak, silakan dikumpulkan dulu. Sudah habis? Sudah habis Nak? Kelompok 3 sudah menyelesaikan LKPD-nya? Baik anak-anak ibu, berikutnya ibu mau mengetahui nih tanggapan kalian
Berikutnya, pada pertemuan kita selanjutnya, kita masih masuk ke dalam materi teks cerita sejarah ya, masih dalam materi teks cerita sejarah. Tetapi bagian menganalisis kebahasaan. Nanti masih dalam, nanti minggu depan kita masih dalam materi yang sama, cuman KD-nya yang tidak berbeda. Kemudian Ibu mau memberikan penugasan, nanti di rumah coba dicari salah satu teks cuplikan cerita sejarah, kemudian coba ditentukan unsurnya seperti yang sudah pernah kita pelajari hari ini. Jadi coba di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan. Baik anak-anak Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, ketua kelas silakan.